Ya, saya lanjutkan bagian video yang kedua. Ini adalah contoh yang keempat. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 1/2 pangkat n x dikurang 1. Nah, yang ini 1/2 pangkat x kurang 1 ya. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Langsung saja kita masuk ke cara mencari nilai y-nya ya. Nah, sama kayak tadi kita menentukan nilai x-nya dari min 3 sampai 3 juga. Nah, ini tadi soalnya kan 1/2, saya buat di sini 1/2 pangkat x kurang 1 ya, ini soalnya tadi. Nah, ini 1/2 nih, 1/2 x nya kita ganti dengan min 3 kurang 1. Ini masih ingat sifat eksponen yang kemarin ada ibu tambah ya, yang apa itu a per b ya, a per b pangkat min n. Nah, kalau ada pangkat negatifnya ini tinggal dibalik ya, b per a pangkat n, pangkatnya berubah jadi positif. Ini ada sifat eksponen tambahan yang kemarin yang saya jelaskan. Oke, jadi berarti 1/2 dalam kurung dipangkatkan min 3, ini kita balik, jadinya 2/1, pangkatnya berubah jadi positif ya, jadi positif 3. Ini kalau pangkatnya negatif. Kalau pangkatnya negatif ya, saya ulangi, kalau pangkatnya negatif kita gunakan sifat yang ini, kita balik ya, 2/1 pangkat 3. Nah, 2 bagi 1 kan nilainya adalah 2 pangkat 3. Nah, boleh dikalikan ya pakai cara yang sifat yang ini, bisa aja yang a per b pangkat n, berarti a pangkat n per b pangkat n, boleh pakai cara gini ya. Tapi karena ini kan bisa dibagikan, 2 bagi 1 kan bisa nih, 2 bagi 1 2. Nah, 2 pangkat 3, jangan lupa pangkat 3 nya ditulis lagi, dikurang 1, 2 pangkat 3 kan nilainya 8, 8 kurang 1 hasilnya adalah 7. Oke, ini kemudian yang x nya kita ganti dengan min 2 lagi, 1/2 pangkat min 2, tinggal kita balik ya, 2/1, ini pangkatnya berubah jadi positif di 2 nih, 2 bagi 1 kan 2, jangan lupa pangkatnya dituliskan di sini pangkat 2, 2 pangkat 2 nilainya adalah 4, 4 dikurang 1 yang ini hasilnya adalah 3. Selanjutnya f min 1, 1/2 pangkat min 1 ya, x nya kita ganti min 1, kita balik jadi 2/1 pangkat 1, 2 bagi 1 kan 2, pangkat 1 nya ditulis, 2 pangkat 1 nilainya adalah 2. Oke, 2 dikurang 1 nilainya 1. Nah, udah ketemu nih nilai y-nya nih pada bagian yang ini. Kemudian masuk lagi ke 0, 1/2 pangkat 0. Ingat sifat eksponen, bilangan pokok kalau dipangkatkan 0 ya hasilnya tetap 1, hasilnya pasti 1. Berapapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Oke, berarti 1/2 pangkat 0 nilainya adalah 1, 1 dikurang 1 nilainya 0. Kemudian x nya kita ganti dengan 1 lagi. Nah, ini kan pangkatnya nggak negatif nih, pangkatnya positif. Kalau pangkatnya positif nggak usah kita balik ya, pakai cara yang ini. Kalau dia positif tinggal kita gunakan sifat yang ini nih, sifat yang ini ya. Nah, kita gunakan sifat yang ini. Ini kan 1 dipangkatkan 1, 1, 2 pangkat 1, 2, berarti 1/2 kurang 1. Nah, ini penyebutnya kan beda nih, 1/2 kurang 1 nih, penyebutnya ini 1 nih. Berarti kita caranya gunakan yang seperti ibu jelaskan di soal nomor 3 tadi contohnya ya. 2 kali 1 2, kita buat di sini 2/2. Tinggal ini kita kurangi. Ini sama dengan ya. Nah, 1 dikurang 2 min 1, penyebutnya tetap ditulis, hasilnya adalah min 1/2. Kemudian 2, nah 2 nya ini kita masukkan ke x nya ini 2 ya, kita ganti, ini pangkatnya juga positif nih, tidak usah kita gunakan pakai cara yang ini, pakai cara yang ini ya. Kalau dia positif nggak usah dibalik-balik lagi, kita tinggal pangkatkan, 1 pangkat 2 kan 1 nih, 2 dipangkat 2 kan 4, berarti 1/4 dikurang 1. Ini penyebutnya juga berbeda nih, nggak sama. Nah, tinggal kita kalikan 1/4 kurang 1, berarti 4 nya kali 1, 4/4. Penyebutnya udah sama, tinggal kita kurangin 1 kurang 4, min 3.
Oke, kemudian 1/2 pangkat 3. 1/2. 1 pangkat 3 kan 1. 2 pangkat 3, 8. 1/8 kurang 1. Ini juga penyebutnya nggak sama nih. Berarti 8 kali 1, 8/8. Hasilnya sama dengan ini 1 dikurang 8, min 7/8. Oke, dari min 3 sampai 3 sudah kita cari. Tinggal kita masukkan ke tabel nilai Y-nya. Nilai Y yang mana? Nilai Y-nya yang ini tadi yang kita cari. Nah, ini nilainya ya, tinggal kita masukkan. Oke, sudah saya masukkan ke sini. Kemudian titik koordinatnya yang ini. Min 37 ya, min 37 di sini kita tulis. Ingat yang seper ya. Ini kita buat jadi min 0,5. Kemudian yang min 3/4-nya 1,75. Min ya, min 1,75. Min 7/8 itu min 0,875. Min 0,875. Oh, ini 0,75 ya, saya salah. Oke. Ingat yang pecahan tolong diubah ke desimal yang ini. Yang Y yang pecahan ini ya maksud Ibu. Nah, itu diubah untuk mempermudah kita dalam menggambar ke grafik ini ya. Oke, setelah itu nah, dari sini sudah ada selesai gambarnya. Sudah selesai gambarnya. Gambarnya bentuknya seperti ini ya. Apa ada yang masih belum paham nggak cara menggambar ini? Nah, silahkan nanti ditanyakan di WA grup ya. Kalau memang tidak paham cara menggambarnya, biar nanti saya jelaskan. Yang penting yang pasti dari grafik ini, dari tabel ini, yang XY-nya gambarnya seperti ini ya. Oke, langsung saja kita masuk ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti lewat WA atau di WA pribadi saya, langsung di WA aja, nanti ditanyakan yang memang kesulitannya di mana. Kita jawab pertanyaan ini dulu ya. Nah, Ibu perlukan cuma 3 ini aja nanti. Titik potong pada gambar ini. Sekarang kita analisis. Titik potongnya di mana? Titik potongnya. Nah, di sumbu X dan Y. Di mana ini? Di 0,0. Kita lihat aja tadi. Pokoknya kalau dia ada 0 berapa gitu ya, 0, berapa atau ini 0 atau 0,0 berarti itulah titik potongnya. Berarti titik potong untuk grafik yang fungsi fx sama dengan 1/2 pangkat x kurang 1, ini adalah titik potongnya 0,0. Asimptotnya. Oke, asimptotnya kita gunakan penggaris ya. Asimptotnya. Nah, ini kalau kalian perhatikan, asimptotnya dia mendekati mana nih? Mendekati garis Y sama dengan min 1. Nah, Bu, kenapa nggak di sini, Bu? Atau di sini, atau di atas sini? Ini kalau kalian perpanjang nih kan sebenarnya ke arah atas sana terus. Nah, kenapa nggak di sini? Ini kan memotong. Dimanapun dia memotong. Ya, yang nggak memotong yang mana? Atau yang memotong, yang mendekati. Nah, yang jauh jangan ya, yang cari mendekati. Nah, berarti garis Y sama dengan min 1 ini. Jadi asimptotnya yang ini. Berupa garis ya, bukan berupa titik koordinat, berupa garis. Berupa garis. Ini kalau mau saya gambar sebenarnya ada gambar. Nih, saya gambar arsir gini ya sebenarnya. Nah, saya gunakan penggaris saja ini, ibaratkan ini garis nih, penggaris nih. Ini garisnya. Yang menjadi pembatasnya itu adalah garis Y sama dengan min 1. Jadi itu adalah nilai asimptotnya. Oke, sudah. Kemudian kemonotonannya. Dia naik atau turun? Kita perhatikan saja dari tabel. Dia nilainya semakin kecil apa semakin besar? Nih, dari besar ke kecil. Nah, semakin kecil nilainya. Berarti dia monoton. Naik atau turun? Monoton. Turun. Oke, sudah terjawab. Sudah kita analisis grafiknya. Ini hasilnya, titik potongnya 0,0, asimptotnya Y sama dengan min 2 ya. Kemonotonannya itu adalah monoton turun. Oke.
Setelah ini nanti kita masuk ke bagian video yang ketiga. Ini gambar grafiknya. Ya, kita lanjutkan di video yang ketiga ya.